Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, hari ketiga dalam oktav Natal. Hari ini juga Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penulis Injil. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui Santo Yohanes Rasulmu. Kami mohon, semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan yang dengan cemerlang diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, pada Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penulis Injil, diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 2 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita masih dalam suasana Natal, dan karena itu kita juga masih berada dalam oktav Natal, hari yang ketiga. Pada hari oktav Natal yang ketiga, pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penulis Injil.
Yohanes Rasul biasa juga disebut sebagai murid terkasih dari Yesus. Ia adalah murid yang langsung percaya bahwa Yesus bangkit ketika melihat kubur kosong. Beda dengan Maria Magdalena yang memberitahukan kepada para murid bahwa kubur kosong karena Yesus diambil orang. Sebagai murid Yesus yang terkasih, Yohanes percaya bahwa Yesus sudah bangkit sebagaimana dinubuatkan dalam perjanjian lama maupun yang dikatakan Yesus sendiri kepada para muridnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, meski Maria Magdalena merupakan saksi pertama melihat kubur yang terbuka, ia malah berlari dan memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah dicuri orang. Apa yang dialami Maria Magdalena adalah respons umum yang dapat diterima oleh logika pada umumnya. Maria Magdalena belum percaya bahwa mustahil kalau Yesus telah bangkit dari kubur. Apalagi hanya dengan melihat kubur yang telah terbuka itu. Tidak heran kalau dalam kisah lain, Maria Magdalena percaya karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, Rasul dan penulis Injil, kubur kosong membuktikan kebenaran nubuat perjanjian lama dan pengajaran Yesus bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Namun bagi Maria diperlukan perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit itu supaya Maria sungguh percaya akan kebangkitannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Yohanes mengajak kita untuk merenungkan bahwa Yesus Putra Allah itu adalah sungguh-sungguh Putra Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjelma menjadi manusia dan datang kepada bangsa kepunyaannya. Dengan demikian, kita diajak untuk sungguh percaya kepada Yesus, meskipun kita belum pernah bertemu langsung dengan Yesus. Karena itu, Yohanes juga mengatakan bahwa berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak pernah atau belum pernah melihat Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes berarti Allah adalah kasih. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia, maka Allah telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan selamat. Nah, kasih Allah sebagaimana yang diwartakan oleh Yohanes Rasul itu tidak lain adalah Yesus Putra Allah itu sendiri. Yohanes mampu langsung percaya kepada Yesus karena sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus, ia sungguh dekat dan memiliki ikatan emosional dengan Dia. Maka kita pun sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita akan memiliki kedalaman iman yang sungguh kepada Allah apabila kita sungguh-sungguh memiliki ikatan iman yang sungguh mendalam dengannya. Maka mari kita dalam seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh semakin memperdalam iman kita akan Anak Allah yang telah datang ke dalam dunia. Ia telah menjelma menjadi manusia demi untuk menawarkan kasih keselamatan kepada kita. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang beriman yang sejati.
Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.